Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Dwi Melani dari kelas PAI 3C NPM 19033656. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa solusi mengenai tantangan yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam. Di antaranya kemajuan iptek, dekadensi moral, dan demokratisasi. Untuk yang pertama adalah kemajuan iptek. Pada zaman sekarang, kemajuan iptek memang merubah rasa spiritual manusia. Perubahan tersebut memang memberi dampak negatif maupun positif. Kalau dampak negatif, misalnya kita tidak menggunakan kemajuan iptek tersebut dengan baik sehingga kita terjerumus kepada hal negatif. Untuk dampak positifnya, jika kita menggunakan kemajuan iptek dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapat kebaikan pula. Jadi, solusi dalam tantangan yang pertama ini, yakni kemajuan iptek, setidaknya yang pertama, kita harus benar-benar memanfaatkan kemajuan iptek ini untuk kepentingan kita dan jangan membuat atau menggunakan pada hal-hal yang lain sehingga kita terjerumus ke dalam hal yang benar. Untuk yang kedua, selalu terapkan pemikiran sehat atau bijak dalam pemilihan berbagai macam kemajuan iptek zaman sekarang, dan yang pastinya kemajuan iptek ini harus dibarengi oleh hati kita, jangan menggunakannya dengan hal yang salah, harus benar-benar menggunakannya dengan baik untuk kebaikan kita pula. Untuk tantangan kedua yaitu demokratisasi. Dalam pendidikan Islam, demokratisasi pendidikan Islam merupakan kebebasan bagi pendidik dan peserta didik, yang mana kebebasan tersebut meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi. Dalam hal ini, solusi yang baik untuk menghadapi tantangan di masa sekarang mungkin lebih ke baik solusi yang tepat dalam demokratisasi ini, yaitu pendidik maupun peserta didik itu harus bersikap bijaksana, mementingkan kepentingan bersama, jangan mementingkan keinginan sendiri ya, karena belum tentu jika si pendidik ingin itu tapi peserta didik menolaknya, mungkin pembelajaran tidak akan sesuai yang diharapkan. Jadi harus ada bekerja sama dan komunikasi yang baik dalam hal tersebut. Dan untuk hal yang lainnya, saling komunikasi dan saling mengerti satu sama lain akan kepentingannya masing-masing, sehingga menciptakan kepentingan bersama yang harus diwujudkannya. Untuk poin yang ketiga atau tantangan yang ketiga yaitu dekadensi moral, saya akan membacakannya. Solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan dekadensi moral ini, yakni dengan memantapkan pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan moral kepada peserta didik dan pengetahuan tentang agama. Tetapi pengetahuan pun tidak cukup. Kita harus memberi pengarahan kepada peserta didik untuk melakukan atau mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Misalnya dalam hal beribadah, kita harus melaksanakannya, terus belajar sopan santun, baik sesama atau seumuran, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Terus bersikap baik kepada orang tua dan menghormati
orang tua, menghormati guru, ya seperti itu. Jadi pengetahuan pun tidak cukup. Jika kita mengaplikasikannya atau mengamalkan pengetahuan tersebut, itu dapat memperbaiki moral kita sendiri atau orang-orang yang di sekitar kita.